Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajarnya masih tentang sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, kalian mempelajari tentang rangka dan tulang sebagai alat gerak pasif. Berikutnya kita pelajari, karena mempelajari tentang sistem gerak meliputi tulang atau rangka dan otot. Baik, berikutnya kita pelajari tentang otot sebagai bagian dari sistem gerak. Baiklah, pada gambar tampak yang melekat pada tulang yang warnanya kemerahan ini disebut dengan otot. Dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah daging. Jadi kalau kita ke pasar misalnya membeli daging itu sama dengan membeli otot. Jadi otot sama dengan daging. Nah, seperti kalian ketahui bahwa otot merupakan alat gerak aktif. Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, yang menggerakkan adalah otot ini. Baik, sebelumnya kita pelajari tentang apa itu otot. Kita pelajari anatomi dan strukturnya. Nah, tampak di sini adalah gambar otot yang melekat pada tulang tungkai, yaitu melekat pada tulang kering dan tulang betis, otot kaki bagian bawah. Otot itu kalau masih dalam keadaan utuh, bentuknya seperti ini. Ujungnya mengecil, tengahnya membesar atau menggembung, ujung satunya lagi mengecil lagi. Nah, ini kalau diperlihatkan, bagian otot yang melekat pada tulang itu disebut dengan ujung otot atau tendon. Cuma ini terbuat dari jaringan yang disebut dengan jaringan ikat. Warnanya putih bening, ya. Kemudian elastis dan sangat kuat. Kalau kalian makan daging, kemudian ada bagian yang liat, itu adalah ujung otot atau tendon. Nah, otot kalau dipotong melintang, tampak permukaannya seperti ini. Ini disebut dengan istilah berkas otot. Nah, ini ada beberapa berkas. Kalau salah satu berkas itu dimunculkan, tampak seperti ini. Jadi ini semacam satu blok atau satu lingkaran, ini satu berkas. Jadi otot terdiri atas berkas-berkas otot. Di sini ada beberapa berkas otot. Kemudian setiap berkas otot tampak seperti ini lagi. Terdiri atas serabut-serabut otot. Jadi ini serabut-serabut otot. Kumpulan serabut-serabut otot. Nah, kemudian serabut otot terdiri dari sel-sel otot. Ketika kalian makan daging, tentunya bisa membedakan mana serabut otot ayam dan serabut otot sapi. Mana yang lebih halus? Ya, tentunya serabut otot ayam itu lebih halus. Jadi kalau saya bilang serabut otot, itu sama dengan serabut daging. Karena otot sama dengan daging. Nah, serabut otot itu
terdiri atas sel-sel otot. Nah, otot yang melekat pada tulang seperti ini disebut dengan otot rangka. Otot rangka melekat pada tulang melalui ujung otot yang disebut dengan tendon. Otot terdiri dari berkas otot. Berkas otot terdiri dari serabut otot. Dan serabut otot terdiri dari sel-sel otot. Nah, sel otot yang dimiliki atau yang terdapat pada tubuh manusia itu bisa dibedakan. Ada sel otot polos, ada sel otot lurik, dan yang ketiga ada sel otot jantung. Jadi macam otot yang ada di tubuh kita itu ada 3 macam. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, kamu perhatikan gambar pada layar. Nah, tampak di sini kalau otot melekat pada tulang, ini kan tulang lengan atas. Otot yang melekat pada tulang lengan atas, ketika dilihat di mikroskop, gambarnya seperti ini. Warnanya lurik, ada gelap, terang, gelap, terang. Kemudian intinya, ini kalau diperpanjang, ada lagi inti, berarti intinya lebih dari 1, atau dengan bahasa lain banyak. Ini otot yang melekat atau terdapat pada organ jantung. Ya, mirip seperti ini. Cuma ada perbedaan sedikit. Ada cabangnya. Ini otot pada organ dalam selain jantung, usus misalnya. Nah, otot ada 3 macam. Ada sel otot lurik, sel otot jantung, dan sel otot polos. Apa perbedaan yang lain selain bentuk dan warnanya? Untuk mempelajari perbedaan sel-sel otot itu, baiklah, gambar sel otot ini dibuat gambar sederhana seperti ini. Ini otot lurik. Otot polos kalau digambar sketsa atau gambar sederhana seperti ini. Nah, ini otot jantung. Dari ketiga macam gambar ini, kalian tentunya bisa mengetahui perbedaannya. Minimal dari perbedaan bentuknya. Juga mungkin intinya. Baik, perbedaan antara sel otot polos, sel otot lurik, dan otot jantung bisa dipelajari menggunakan tabel seperti ini. Baik, nomor 1. Sel otot lurik. Letaknya, tempat atau letaknya melekat pada tulang. Sel otot polos menyusun organ-organ dalam seperti usus, pembuluh-pembuluh darah. Sel otot jantung ia terdapat pada organ jantung. Kemudian bentuknya, kita lihat untuk sel otot lurik panjang, karena ini terpotong. Ya. Kalau tidak terpotong, panjang. Panjang dan bentuknya seperti tabung atau silindris, panjang silindris. Tentunya kalau diperpanjang, intinya banyak. Ini intinya yang warnanya gelap-gelap ini. Nah, sel otot polos bentuknya, bentuk semacam ini sering diistilahkan dengan gelendong. Dan intinya 1. Sel otot jantung bentuknya seperti otot lurik, panjang silindris cuma bercabang. Ya, intinya kalau diperpanjang tentunya banyak.
Cuma ini intinya di tengah. Kalau otot lurik intinya di tepi sel. Kemudian warna. Ya, ini warnanya lurik. Jadi kalau dilihat di mikroskop itu tampak ada gelap terang memberi kesan warna lurik. Kalau otot polos tidak ada gelap terang. Jadi disebut dengan istilah polos. Sel otot jantung warnanya ada gelap terang, berarti warnanya lurik seperti otot lurik. Inti tadi sudah banyak di tepi, ini banyak di tengah. Sel otot polos berinti 1. Nah, kemudian cara kerjanya. Kita tahu bahwa yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Atau mungkin dalam sistem pencernaan, otot-otot lambung itu seperti mesin cuci, menggilas pakaian. Jadi lambung itu juga usus. Termasuk juga kerongkongan, kita bisa menelan karena otot-otot pada kerongkongan itu bekerja, berkontraksi, meremas-remas, kemudian mendorong makanan. Nah, sekarang otot lurik, otot yang melekat pada lengan, pada kaki misalnya. Bagaimanakah bekerjanya? Yang dimaksud di sini bekerjanya itu menurut kehendak atau kemauan kita atau tidak, menurut perintah dari otak kita atau tidak. Kita menulis, kita menendang bola misalnya. Nah, itu kita kerjakan atas kesadaran. Artinya atas kemauan kita. Berarti cara kerjanya sadar. Disebut juga dengan otot sadar. Sedangkan otot polos yang menyusun organ dalam seperti kerongkongan, lambung, usus. Di dalam bekerjanya, apakah menurut perintah otak kita atau menurut kemauan kita? Tidak bisa diperintah. Maka sering disebut dengan otot tak sadar. Nah, otot jantung, kalau menurut bentuknya seperti otot lurik, tetapi kerja otot jantung dalam memompa darah, apakah menurut kemauan kita? Artinya kita bisa memerintah dengan memperlambat atau mempercepat? Ya, tidak bisa. Berarti bekerjanya tidak menurut perintah otak atau tidak menurut kehendak atau kemauan kita. Maka disebut dengan otot tak sadar juga. Baik, selengkapnya bisa kamu lihat pada tabel ini tentang perbedaan sel-sel otot. Dari tabel ini ada yang menjadi istimewa yang perlu kalian cermati, yaitu terdapat pada otot jantung. Baiklah, ada pertanyaan di sini, apakah keistimewaan otot jantung? Ya, selain bekerja tidak berhenti selama manusia itu masih hidup. Kalau dilihat dari tabel tadi, otot jantung memiliki bentuk seperti otot lurik, tetapi bekerjanya seperti otot polos, yaitu secara tak sadar atau tidak menurut kehendak atau kemauan kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Berikutnya kita pelajari fungsi otot. Seperti kalian ketahui bahwa fungsi otot salah satunya adalah sebagai alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang adalah otot. Selain itu, tanpa otot
tulang dan sendi yang terdapat di dalam tubuh kalian tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Itulah yang disebut dengan fungsi otot sebagai alat gerak aktif. Selain itu, otot juga berfungsi sebagai penyusun organ tubuh dan menghasilkan panas. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang bagaimanakah cara otot bekerja. Misalnya bekerja di dalam menggerakkan tulang. Kita bisa melempar suatu benda, kita bisa berlari karena tulang-tulang kita itu digerakkan oleh otot. Nah, otot kalian tampak bisa melihat pada gambar. Misalnya ketika kita mengangkat lengan bawah kita, baik kalian sambil memperhatikan, bisa sambil memperagakan, angkat lengan bawah kalian seperti ini, atau tekuk atau lipat seperti ini, untuk menggerakkan sendi engselnya ini. Nah, terlihat di sini, ketika kita menggerakkan lengan bawah ke atas seperti ini, ada otot yang membesar. Inilah otot yang bekerja. Atau dengan kata lain, otot berkontraksi. Jadi, otot di dalam bekerja menggerakkan tulang itu dengan cara berkontraksi. Nah, ciri-ciri otot yang berkontraksi bisa kalian lihat di sini. Ototnya menjadi lebih besar. Kemudian, kalau ditekan itu keras, tegang, dan tentunya menjadi lebih pendek. Lawan dari otot yang berkontraksi, yaitu ini. Otot yang di bawah ini, otot tricep ini otot dalam keadaan istirahat atau relaksasi. Ciri-cirinya ya lawan dari otot yang berkontraksi. Jadi semacam mengecil, memanjang, dan kalau ditekan, dipegang, ini tidak tegang atau tidak keras. Nah, inilah ciri otot yang bekerja atau ciri otot yang berkontraksi. Kita lanjutkan. Di dalam bekerja menggerakkan bagian tubuh atau menggerakkan tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita, ada otot-otot yang bekerja saling membantu, yang sering disebut dengan otot sinergis. Tetapi juga ada otot-otot yang bekerja saling berlawanan atau antagonis. Jadi antagonis itu berlawanan. Baik, contohnya seperti ini. Ketika kita mengangkat lengan bawah ke atas seperti ini, kalian bisa sambil memperagakan, lebih bagusnya sambil memegang benda di sini. Kalau nggak ada benda di sekitar kalian, bisa memegang tas. Nah, kemudian kamu cermati otot atau daging yang ada di lengan atas. Kamu raba-raba, mana otot yang menjadi lebih besar atau menggembung. Dan kalau dipegang keras. Iya, benar, otot lengan atas bagian depan. Jadi ketika kita menggerakkan lengan bawah terangkat seperti ini, yang bekerja bukan otot di lengan bawah. Walaupun yang terangkat adalah lengan bawah.
Yang bekerja adalah otot lengan bagian atas depan, yaitu otot bicep. Jadi ketika lengan terangkat seperti ini, bicep berkontraksi. Sedangkan otot lengan atas bagian belakang atau disebut dengan otot tricep, tricepnya mengendur, relaksasi. Kemudian ketika kita menurunkan, lengan bawah ini kembali ke kedudukan semula, bicepnya harus relaksasi, mengendur. Nah, yang bekerja atau yang berkontraksi adalah otot tricep. Dua otot ini, bicep dan tricep, bekerjanya selalu berlawanan seperti itu. Oleh karena itu, keduanya ini disebut dengan istilah otot antagonis. Nah, otot-otot antagonis ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah flexor dan extensor. Flexor itu artinya membengkokkan seperti ini. Ini istilahnya membengkokkan. Kemudian kalau extensor itu meluruskan. Berarti otot bicep dan otot tricep itu disebut dengan otot flexor dan extensor. Yang kedua, ada abduktor dan aduktor. Abduktor artinya menjauhi. Dan aduktor itu mendekati badan. Misalnya pada saat menggerakkan lengan menjauhi dan mendekati badan. Kalian berdiri dengan tegak, siap. Kemudian angkat lengan dengan menggerakkan sendi pelurunya. Jangan dilipat, lurus. Kamu gerakkan, kamu angkat ke samping lurus dengan bahu. Nah, ketika menjauhi itu disebut dengan aduktor. Gerakan, saya ulang, ketika menjauhi itu disebut dengan abduktor. Kemudian kembali ke kedudukan semula, itu disebut dengan istilah aduktor. Kita lanjutkan yang berikutnya, depresor dan elevator, ke bawah dan ke atas. Misalnya gerakan kepala ketika menunduk dan menengadah. Itu juga dilakukan oleh otot-otot antagonis. Cuma di sini tidak dijelaskan nama-nama otot itu, cukup yang kalian ketahui otot antagonis yaitu flexor dan extensor, bicep dan tricep, tapi juga mengetahui contoh-contoh yang termasuk otot-otot gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot-otot antagonis yaitu abduktor dan aduktor, depresor dan elevator. Kita lanjutkan yang berikutnya, otot sinergis. Sinergis itu artinya saling membantu. Pada gambar tampak, nah ketika kita menengadahkan dan menelungkupkan telapak tangan, itu ada otot yang bekerja. Jadi kalau ada bagian tubuh itu bergerak, itu pasti ada otot yang bekerja, ada otot yang berkontraksi. Nah, ketika menengadah dan menelungkup, yang bekerja adalah otot di bawah ini, yang disebut dengan otot-otot pronator. Jadi di lengan bawah ini ada beberapa otot, ada otot pronator yang disebut dengan pronator teres dan pronator quadratus. Saat menengadah, istilahnya menengadah itu supinasi, ya, dan menelungkupkan telapak tangan atau pronasi. Nah, otot sinergis yang lain
yaitu otot dada dan otot tulang rusuk. Ketika kita bernafas, ketika kita mengambil atau ketika udara masuk ke paru-paru, otot dada dan otot tulang rusuk berkontraksi bersama-sama. Kemudian ketika udara keluar dari paru-paru atau mengempis, otot dada dan otot tulang rusuk relaksasi bersama-sama. Demikian juga tadi yang otot konator teres dan quadratus ketika menengadah, relaksasi menelungkup berkontraksi bersama-sama. Itulah yang dimaksud dengan otot sinergis. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, kita pelajari yang terakhir tentang gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak, gangguan bisa diartikan sakit, ya. Itu bisa terjadi karena sistem gerak itu terdiri atas tulang dan otot atau daging. Berarti gangguan sistem gerak itu gangguan yang berkaitan dengan tulang dan otot, tentunya juga persendian. Karena persendian itu mendukung adanya sistem gerak kita. Baik, gangguan dan kelainan pada tulang ada gangguan bentuk tulang belakang. Ini tulang belakang kita yang sebelumnya sudah kamu pelajari, ada 33 ruas, ya. Bentuk tulang belakang ini bisa mengalami gangguan apabila sikap duduk kita tidak benar. Ketika kita menulis, misalnya, sering kita menempatkan buku di samping kiri atau kanan. Kalau itu berlangsung dalam waktu yang lama, terus-menerus, ruas tulang belakang kita bisa bengkok. Bisa ke kanan. Kalau seperti ini, bengkok ke kiri. Kalau misalnya bukunya ditaruh sini, bengkok ke kanan. Ya, yang demikian itu disebut dengan istilah skoliosis. Kemudian yang kedua, nah ini terjadi apabila kita sering membungkukkan badan atau tempat duduk dan bangku, ya, tempat duduknya terlalu tinggi atau bangkunya terlalu rendah sehingga tubuh kita menunduk. Kalau itu berlangsung lama, maka tulang belakang akan bengkok ke belakang seperti ini, yang disebut dengan istilah kyphosis. Sebaliknya, kalau tempat duduk terlalu rendah atau bangkunya terlalu tinggi, nah, tulang belakang kita menjadi seperti ini. Bagian pinggang bengkok ke depan. Kalau ini tadi bagian punggung bengkok ke belakang, kyphosis. Kalau tulang pinggang bengkok ke depan seperti ini disebut dengan istilah lordosis. Nah, ini gangguan tulang akibat sikap duduk yang tidak benar. Nah, disarankan ketika kita menulis, itu sikap duduk kita harus benar. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, ini yang sering terjadi pada orang yang lanjut usia, yaitu tulangnya kropos. Apa itu tulang kropos? Karena sel-sel tulang banyak yang mati, sehingga massa tulang menurun. Jadi isi tulang menurun. Sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena kekurangan mineral kalsium. Kita lanjut. Rickettsia atau rakitis.
ini banyak terjadi pada anak-anak. Ada anak-anak yang kakinya berbentuk X atau O. Nah, itu terjadi ketika masa balita kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam darah terganggu. Jadi sebenarnya itu penyebabnya bukan vitamin D-nya, tapi karena tulang kekurangan pembangun tulang, yaitu kalsium dan fosfor. Zat kapur pada tulang itu ada dua ini, kalsium dan fosfor ini. Nah, ini ada pada makanan yang beredar bersama-sama dengan darah. Kalau kekurangan vitamin D, penyerapan kalsium dan fosfor dalam darah akan terganggu. Sehingga tulang kekurangan kalsium dan fosfor akibatnya tulang menjadi lunak dan akan melengkung. Sehingga bisa berbentuk seperti huruf X atau berbentuk huruf O. Kita lanjutkan. Nah, artritis ini penumpukan zat kapur pada persendian, sehingga persendian sulit digerakkan dan kaku. Ya, penyebabnya juga karena kekurangan vitamin D. Berikutnya, polio. Nah, tentunya kalian masih ingat barangkali ketika masa balita, anak Indonesia harus mendapatkan vaksin polio. Nah, kalau ada vaksinnya, itu berarti penyebabnya bukan karena kekurangan zat gizi seperti mineral atau vitamin, tetapi disebabkan oleh kuman. Karena vaksin itu adalah kuman, penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ini penyebabnya adalah virus polio. Kita lanjutkan, fraktura, patah tulang. Ya, ini terjadi karena kecelakaan. Bisa karena perkendaraan, bisa karena memanjat pohon, jatuh, dan sebagainya. Fisura, retak tulang, penyebabnya sama. Baik, gangguan yang lain ada dislokasi. Ini kalau pada persendian. Persendian bergeser. Ada ankilosis, satu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah kedua tulang menyatu. Jadi semacam tulangnya itu tumbuh. Baik, demikianlah pembelajaran kali ini tentang sistem gerak. Saya ingatkan sekali lagi bahwa belajar sistem gerak itu meliputi mempelajari tentang tulang dan otot. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.